Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji, edisi hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji. Marilah kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon tunjukkanlah kerahiman-Mu yang agung atas laku tobat yang telah kami mulai, agar kami kuat untuk menyelesaikannya dengan tekun melalui mati raga yang kami usahakan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, baru saja kita merayakan Rabu Abu. Kita menerima abu di dahi kita masing-masing sebagai lambang dan simbol kita mulai untuk berpantang dan berpuasa. Kita bermati raga. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, murid-murid Yohanes dan orang Farisi mereka berpuasa. Sementara murid-murid Yesus tidak. Karena apa? Karena Yesus ada bersama dengan mereka. Itulah yang menjadi pertanyaan murid-murid Yohanes. Dan ketika Yesus pergi, Yesus sudah kembali ke surga, barulah murid-murid Yesus mulai untuk berpuasa. Saudara-saudari terkasih, apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk mati raga kita yang kita jalani dalam masa Prapaskah ini? Apakah kita sudah berpuasa ataukah kita sudah berpantang? Itu kembali lagi kepada kita masing-masing. Mungkin dari antara kita ada yang memutuskan untuk berpuasa, ada yang memutuskan hanya untuk berpantang untuk tidak melakukan hal ini, hal itu, dan hal yang lain sebagainya. Saudara-saudari terkasih, berpuasa dan berpantang bukan hanya sekedar tidak makan, mengurangi makanan, atau berkomitmen untuk tidak melakukan ini, melakukan itu. Pertama-tama berpuasa adalah memperdalam, tujuan dari berpuasa dan berpantang adalah memperdalam relasi setiap kita dengan Allah. Allah mau agar kita mengurangi kesenangan-kesenangan yang selama ini membelenggu kita. Allah mau agar kita menyempatkan waktu untuk dekat dengannya. Dengan berpuasa, dengan berpantang, kita merasakan bagaimana Allah itu pernah mengalami kesengsaraan di atas kayu salib. Dengan berpuasa dan berpantang, kita diajak untuk melihat penderitaan sama saudara kita di luar sana yang mungkin hidupnya tidak berkecukupan seperti yang kita alami saat ini. Berpuasa
dan berpantang merupakan hal yang sangat baik. Dan itu memang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bukan hanya melihat puasa secara lahiriah, kita tidak makan, kita mengurangi jatah makanan, dan kita berpantang untuk melakukan hal ini, hal apapun itu yang kita komitmenkan. Melainkan Tuhan ingin melihat suatu transformasi diri, artinya suatu perubahan dalam diri kita. Tuhan ingin kita berubah dari hal-hal yang selama ini mungkin membelenggu kita. Hal-hal buruk yang mungkin kita lakukan. Kita berkomitmen dalam masa Prapaskah ini untuk merubah semuanya itu. Tapi tidak berhenti pada masa Prapaskah, harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau kemarin saya hobi untuk meminum alkohol, maka di masa Prapaskah ini saya harus berkomitmen untuk perlahan-lahan untuk berhenti dari semuanya itu. Kalau sebelumnya saya tidak bisa berhenti untuk menceritakan orang lain, untuk membicarakan orang lain, maka di masa Prapaskah ini saya harus berusaha dengan sekuat tenaga, berkomitmen untuk menghentikan semuanya. Menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Dan ini harus dilakukan bukan hanya sekedar gagah-gagahan di masa Prapaskah, tapi harus dilakukan juga terus-menerus bahkan setelah masa Prapaskah itu selesai. Kalau kemarin saya senang sekali untuk memarahi atau bertengkar dengan keluarga, bertengkar dengan suami ataupun istri, maka di masa Prapaskah ini saya berkomitmen untuk bisa menjaga hati, bisa menata hati, memposisikan diri dan mengatur emosi. Sehingga di masa mendatang hubungan saya lebih baik. Dan ini tidak hanya dilakukan ketika masa Prapaskah saja, ini harus dilakukan terus-menerus bahkan ketika masa Prapaskah sudah selesai. Artinya apa? Tuhan tidak hanya melihat niat baik kita yang berpuasa dan berpantang secara lahiriah. Tuhan menghendaki agar kita berubah. Mati raga kita membawa perubahan dalam diri kita. Dari pribadi yang lama, berusaha untuk mengolah diri menjadi pribadi yang baru. Karena itu saudara-saudari terkasih, tetaplah berpegang teguh pada komitmen Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah memutuskan untuk berpuasa dan berkomitmen untuk pantang dari segala sesuatu yang mungkin tidak baik, berusaha menjadi orang yang lebih baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, memberkati segala niat usaha kita, terlebih komitmen kita dalam masa Prapaskah ini yang berpantang dan berpuasa. Tuhan memberkati.